Selayaknya seperti perusahaan gulat profesional lainnya, WWE memproduksi banyak match di tahun 2023, match mingguan, match live event, dan juga match premium live event. Ya, banyak di antara match tersebut yang bisa disebut match terbaik, ada juga match-match yang dikategorikan sebagai match terburuk di tahun 2023. Sudah banyak website-website gulat, artikel-artikel sosial media, channel YouTube yang sudah mempresent list mereka match-match yang terbaik, match-match yang terburuk di tahun 2023. Saya juga akan menambahkan preferensi saya di sini, di mana saya akan mempresent list apa saja match terbaik dan match terburuk tahun 2023. 5 match terbaik 2023 menurut saya yang memang saya ambil dari match-match yang sudah saya tonton, yang masih saya ingat ya sebagai match yang cukup menghibur saya dan bisa dikategorikan sebagai terbaik menurut saya pribadi. Yang pertama adalah match Kevin Owens and Sami Zayn melawan Judgment Day Pay-Per-View Payback Steel City Street Fight ya. Match ini saya tidak ekspektasi tinggi dan tidak ekspektasi bakal ada new undisputed tag team champion ya. Beberapa elemen-elemen street fight digunakan cukup maksimal di match ini. Bagaimana keterlibatan dari Judgment Day untuk menghajar, mencoba untuk bisa mendapatkan champion untuk grupnya, ini jadi suatu hal yang menarik dalam cerita match ini. Saya merasa tidak begitu ekspektasi karena menurut saya build up-nya tidak cukup besar untuk menjadi new tag team champion untuk Damian Priest dan juga Finn Balor ini. Apa dikata memang rencananya Triple H untuk membuat grup Judgment Day menjadi grup utama dengan semua champion yang mereka miliki, termasuk koper Money in the Bank. Saya cukup terhibur dan sangat-sangat layak lah. Match ini saya kategorikan sebagai salah satu match terbaik tahun 2023. Yang berikutnya juga masih matchnya Kevin Owens dan Sami Zayn yang selalu tidak pernah mengecewakan. Dia melawan The Usos di WrestleMania 39 Saturday atau malam pertama. Kita tahu ending dari match ini sangat-sangat memuaskan. Reaction saya sangat-sangat di luar nurul ya guys ya. Ekspektasi saya tinggi dan ekspektasi saya itu dipuaskan oleh kemenangan mereka di WrestleMania 39 Saturday. Elemen setiap match ini, story yang dibawa sejak Elimination Chamber, bahkan di mana Sami Zayn butuh partner yaitu Kevin Owens dengan cerita yang maksimal, dan mereka akhirnya berpelukan dan punya misi yang sama untuk mendethrone The Usos dan akhirnya mereka berhasil. Elemen cerita build up yang mantap dan juga poin demi poin, klimaks demi klimaks yang disajikan di match ini sangatlah memuaskan dengan ending yang pastinya membuat WrestleMania 39 jadi salah satu pay-per-view terbaik tahun 2023. Match terbaik berikutnya yang saya anggap jadi salah satu highlight tahun 2023 yaitu The Usos melawan Roman Reigns dan Solo Sikoa Money in the Bank. Ini rangkaian cerita panjang Jey Uso keluar dari Bloodline. Ini mungkin bagian dari akhir di mana part cerita Bloodline menjadi sangat memuaskan, di mana pada akhirnya Roman Reigns berhasil dipin oleh Jey Uso di match ini. Matchnya cukup fun dengan ending yang fantastik dan cukup mengejutkan, di mana ini berlanjut dengan Jey Uso yang akan melawan Roman Reigns di SummerSlam dengan Tribal Combat dan berlanjut pengkhianatan Jimmy Uso yang mungkin akhirnya akan melawan Jey Uso di WrestleMania 40 tahun 2024. Tetapi untuk match ini sendiri sangat fun dan sangat memberikan kita ending yang sangat-sangat memuaskan guys ya. Cuma setelah kita tahu fakta kalau match setelah ini Jey Uso melawan Roman Reigns itu di bawah ekspektasi dan cukup mengecewakan, jadi kerasa kayak match ini jadi bisa dibilang dilupakan lah oleh beberapa orang yang memang memperhatikan journey-nya Jey Uso menjadi main event Jey Uso dan Yeet Superstar guys ya. Match berikutnya yang saya kategorikan sebagai yang terbaik tahun ini adalah Gunther, Sheamus, Drew McIntyre Triple Threat WrestleMania 39 malam kedua atau Sunday ya. Match ini disebut sebagai salah satu yang terbaik dan bahkan sering nongkrong di peringkat pertama ketika orang ngelis match terbaik tahun 2023. Dan saya sangat-sangat setuju dengan pemilihan match Triple Threat ini sebagai match yang terbaik, karena masing-masing semuanya punya andil besar untuk membuat match ini terbaik, di mana Drew McIntyre dan Sheamus kita tahu mereka bisa menyajikan seperti apa, dan Gunther yang sangat konsisten memberikan performa yang luar biasa hingga tahun 2023. Cuma endingnya aja yang cukup
cukup mengesalkan di mana Gunsa retain, tapi proses menuju ending tersebut physical, memenuhi ekspektasi, dan ini bisa dibilang salah satu match terbaik tahun 2023. Yang terakhir yang saya anggap sebagai match terbaik 2023 jelas adalah San Juan Street Fight di Backlash 2023. Damian Priest melawan Bad Bunny. Sebenarnya match ini tidak begitu match yang diharapkan menjadi match spektakuler, epic, dan lain sebagainya. Cuma cara WWE mengemasnya dan kekuatan crowd yang luar biasa di Backlash Puerto Rico membuat match ini menjadi salah satu match terbaik. Walaupun bukan main event, tapi menyajikan semua hal yang diharapkan oleh warga Puerto Rico. Carlito return, ada Sadio Vega, ada Rey Mysterio dan LW yang membantu, dan pastinya Judgment Day juga tidak akan begitu saja meninggalkan Damian Priest di sini. Semua orang terlibat di sini dan membuat matchnya fun dan sangat mengasihkan buat disaksikan. Kemenangannya Bad Bunny pastinya menjadi sesuatu yang sangat memuaskan bagi masyarakat Puerto Rico. Match ini sejak entrance hingga finish adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat menghibur buat disaksikan. Saya sering bilang kalau match terbaik itu salah satu elemen pentingnya adalah crowd, penonton. Kalau penonton heboh, penonton nge-cheers, penonton merasa seru dan terhibur, otomatis kita yang nonton di layar televisi, di layar pastinya sangat-sangat terhibur juga. Reaction fans is number one, dan WWE berhasil mendeliver sebuah match dengan ribuan fans yang memberikan reactionnya klimaks demi klimaks. Ini saya bisa bilang salah satu match terbaik di tahun 2023 based on just the crowd reaction. Sudah kita bahas yang terbaik-terbaik tahun 2023 menurut saya dan juga berdasarkan referensi-referensi yang sudah saya baca. Sekarang yang terburuk. Ada banyak match yang terburuk ya di pay-per-view, di Raw dan SmackDown. Saya mungkin tidak akan membahas yang di Raw SmackDown dengan terlalu banyak lama waktunya untuk menelaah match apa aja yang terburuk, dan juga saya sudah lupa ya. Tetapi beberapa referensi yang saya dapatkan dari artikel-artikel yang mengelis match terburuk tahun 2023, saya sudah menemukan beberapa yang cocok dengan pilihan saya. Yang pertama, SummerSlam, Ronda Rousey versus Shayna Baszler, MMA Rules. Sejak awal WWE memberikan gimmick MMA Rules di match ini, terfikirkan oleh saya, maybe the match will be fight pit. Nah, itu adalah rules MMA versi WWE yang bisa dimainkan lah untuk standar pro wrestling. Sedangkan yang disajikan WWE di SummerSlam adalah MMA rules gimmick yang malas menurut saya, karena tidak ada persiapan apapun untuk ringnya dimodifikasi sedemikian rupa. Ini sekedar ya udah mereka bertanding dengan peraturan MMA, simply just like that. Kalau sudah membuat sebuah gimmick MMA rules, seharusnya ya paling tidak ada niat lah untuk membuat gimmick-gimmick aksesoris yang ada di sampingnya. Mungkin ada juri juga yang menghitungnya. Enggak. Di sini MMA rules, still MMA rules tapi tanpa octagon. That's it. Dan juga jelas tambahan storyline. MMA rules yang ada storyline-nya yang masih ada memberikan kita rules dan juga vibe-nya wrestling. Cuma mereka berdua ini hanya bisa menyajikan ya MMA rules yang mereka sajikan. Style fighting-nya, kuncian-kuncian, takedown, pukulan-pukulan yang menurut saya cukup dipaksakan. Kita tahu performanya Ronda Rousey, kalau dihadapi dengan pegulat yang memang standarnya sama seperti dia, itu agak susah untuk membuat match yang menarik. Jelas di match ini sejak awal hingga akhir tidak ada orang yang peduli guys ya. Tidak seperti MMA match yang kita tahu semua orang kalau menontonnya heboh, rame, seru. Tapi MMA rules yang ini nobody cares to watch it at SummerSlam 2023, dan cocok sekali, setuju sekali saya kalau match ini jadi salah satu match terburuk 2023. Berikutnya adalah match Austin Theory John Cena, WrestleMania malam pertama opening match guys. Ini bisa dikategorikan yang terburuk juga, bukan karena masing-masing pegulatnya tidak bisa bergulat, tapi bagaimana keputusan membooking matchnya seperti ini. Mungkin orang banyak yang nggak ekspektasi kalau Cena akan menang di sini ya, dan Cena mungkin kembali ini untuk feud singkat ini hanya untuk menaikkan Austin Theory, karena di masa tuanya Cena ya tidak harus Cena win slow lagi, tapi cara mereka membooking ini menjadi sebuah match dengan ending yang curang oleh Austin Theory dan juga match yang singkat
ini memberikan kecewaan yang cukup signifikan ya di WrestleMania 39. Banyak yang ekspektasi Cena ini bisa memberikan performa yang cukup maksimal, tetapi saya saat itu sudah sadar kalau John Cena tidak akan bisa berbuat banyak. Tetapi cukup mengesalkan ketika tahu endingnya hanya low blow, 8 count down, selesai. Itu ending yang cukup mengesalkan bagi saya untuk match kaliber Austin Theory melawan John Cena. Ya memang John Cena membantu untuk menaikkan nama Austin Theory di sini, tapi dengan ending low blow tersebut, menurut saya tidak begitu membuat Austin Theory bisa lebih menjulang tinggi namanya setelah WrestleMania. Buktinya, setelah WrestleMania, Austin Theory drop. Ya, lanjut match berikutnya, yaitu adalah Roman Reigns versus Jey Uso SummerSlam, yang sudah saya sebut sebelumnya di match terbaik, lanjutan dari tag team match di Money in the Bank, yaitu Roman Reigns versus Jey Uso Tribal Combat. Bookingan memilih Tribal Combat menjadi match untuk SummerSlam ini adalah keputusan yang menarik, karena itu sangat kental dengan tradisi dan cerita Bloodline. Prahara Bloodline yang mereka fair melakukan kontrak signing, mereka saling bersalaman ala Samoan. Tapi apa yang disajikan di matchnya sangat-sangat minim combat, sangat-sangat minim no disqualification. Tidak ada orang Bloodline yang terlibat mengganggu match ini. Matchnya berlangsung sangat lama, 30 menit lebih, bahkan mendekati 40 menit matchnya. Tetapi isinya hanya Roman Reigns yang lalu lalang, Roman Reigns yang ngomong-ngomong gak jelas, banyak sekali space kosong, klimaks hanya terjadi sedikit, dan tambah lagi endingnya diganggu oleh Jimmy Uso. Sepanjang 30 menitan tidak ada yang mengganggu guys, tetapi di ending diganggu oleh Jimmy Uso yang mengganggu Jey Uso. Ini sebuah cerita yang dengan ending yang gak masuk akal. Memang tujuannya untuk mengejutkan, tapi sama sekali tidak masuk akal. Kita tahu Roman Reigns akan menang di match ini, Jey Uso gak akan bisa menang lawan Roman Reigns, tetapi memilih Jimmy Uso untuk betray Jey Uso sejak dini adalah keputusan yang membuat saya terperangah, dan layaklah match ini menjadi salah satu match terburuk tahun 2023 dengan ekspektasi yang cukup tinggi untuk istilah Tribal Combat. Tapi apa yang disajikan hanya match no disqualification biasa dengan Roman Reigns yang banyak ngomong, banyak jalan muter-muter, banyak jeda yang tidak penting, dengan ending Jimmy Uso yang tiba-tiba mengkhianati dengan alasan bukan cemburu, bukan karena dia memihak Roman Reigns, karena I love you. Yang berikutnya adalah match terburuk tahun 2023, Brock Lesnar versus Bobby Lashley Elimination Chamber. Ini blow off match antara mereka berdua. Mereka pernah bertanding di tahun sebelumnya, di sejak awal tahun, terus di pertengahan tahun, hingga di 2023 ini, dimana ekspektasi orang cukup tinggi ya. Bobby Lashley mungkin akan mendapatkan kemenangan di sini, Brock Lesnar juga bisa akan mendominasi di sini. Tetapi endingnya hanya sekedar seperti itu, seperti malas sekali ya untuk membuat ending yang cukup memuaskan bagi kita, karena harusnya ini sebuah match blow off yang harus berending epic. Tapi ekspektasi tinggi, Lesnar, Lashley akan jadi match yang oke, ternyata hanya begitu saja. Tidak penting, tidak ada pun, tidak apa-apa. Katanya match ini jadi tidak jelas endingnya, tidak jelas arahnya, karena harusnya Lashley di sini diganggu Bray Wyatt. Tapi kita tahu Bray Wyatt sakit saat itu dan tidak bisa terlibat lagi untuk cerita Bobby Lashley menuju WrestleMania. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun di sini, tetapi at least making an effort ya to make the match look good ya. Tidak seperti ending yang kita tonton bersama. Dan yang terakhir menurut saya match terburuk tahun 2023 yaitu juga match yang melibatkan Ronda Rousey. Women's WrestleMania Showcase Fatal 4-Way Tag Team Match. Ini dipertandingkan untuk memberikan kesempatan semua banyak pegulat untuk tampil di WrestleMania, memberikan mereka WrestleMania moment ya. WrestleMania malam pertama itu yang laki-laki, tag teamnya yang men's, dan di malam kedua tag teamnya untuk yang woman. Dan matchnya sangat-sangat skippable, sangat-sangat tidak penting, hanya untuk showcase pegulat wanita aja, tidak lebih daripada itu. Tidak ada yang spesial yang terjadi di sana, dan orang menunggu Ronda Rousey untuk bertanding bersama Shayna Baszler ini hanya terjadi di mendekati ending, dimana kayaknya memang Ronda Rousey itu masih cedera, cuma dipaksa untuk ikutan bergabung di match rame-rame ini. Jadi alhasil orang menunggu Ronda Rousey untuk melakukan sesuatu, tapi hanya sedikit
hal yang dia lakukan dan itu mengakhiri match ini. Dan ini seolah-olah orang lain di situ tuh tidak penting. Yang penting ya hanya Ronda Rousey yang main dikit, udah selesai. Kalau mau diambil alibi di mana ini hanya untuk meramaikan WrestleMania dan tidak begitu penting matchnya, coba melihat match di malam sebelumnya. Match tag team yang match itu cukup menghibur, cukup oke dibandingkan match yang woman ini kayak nggak niat, hanya untuk men-showcase Ronda Rousey yang sudah return dari injury-nya. Tapi belum begitu pulih, udah dipaksakan aja buat dikasih match untuk WrestleMania. Ini menurut saya yang cukup terburuk. Dari artikel-artikel yang saya baca, banyak yang melist matchnya Snoop Dogg melawan The Miz atau Pat McAfee melawan The Miz di WrestleMania itu jadi match terburuk. Dan saya tidak setuju itu match terburuk, karena menurut saya itu bukan match yang ada build up-nya, itu match dadakan. Match dadakan sangat-sangat bisa, sangat-sangat memungkinkan untuk kita sebut sebagai match terburuk, karena itu matchnya ya cuma sesingkat itu dan tidak penting. Ditambah lagi Shane McMahon cedera di situ. Kalau Shane McMahon nggak cedera, mungkin matchnya akan jadi oke walaupun singkat ya. Tapi saya tidak bisa memilih itu untuk jadi match terburuk karena beberapa hal yang terjadi, termasuk build up yang tidak ada, dadakannya match itu, dan juga ada insiden cederanya Shane McMahon membuat matchnya ya terjadi seperti itu. Jadi saya nggak ngerasa itu bisa dimasukkan kategori match terburuk tahun 2023. Yang kedua yaitu adalah match Pitch Black Mountain Dew, Bray Wyatt lawan LA Knight. Katanya banyak yang menyebut itu salah satu match terburuk. Kalau saya tidak setuju, karena saya melihat match itu, visual yang disajikan, penampilan Bray Wyatt yang sangat seperti monster, ending Uncle Howdy yang lompat ke arah LA Knight dari atas ke bawah. Yang jelas elemen-elemen visual yang disajikan menurut saya cukup memuaskan, dan tidak pernah ada match seperti ini yang disajikan, dan saya merasa ini match yang unik yang tidak pantas dimasukkan ke salah satu match terburuk tahun 2023. And that's it. 5 match terbaik dan 5 match terburuk yang menurut saya berdasarkan referensi-referensi artikel-artikel yang saya baca. Buat teman-teman yang punya pendapat sendiri, match terbaik menurut kalian apa? Match terburuk menurut kalian apa? Silahkan tulis di komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menyaksikan video-video yang ada di Gilang Gulat Channel. Thank you.